Dari mana aja? Dari Batu Jajar. Ada lagi? Cibaduyut, Padalarang, orang Padalarang sama tetangga ya. Ada lagi? Dari mana? Semarang, yang paling belakang? Surabaya. Sama Batu Jajar juga di depan. Dari Jakarta. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Rahmansyah. Saya dari Himpunan Prawisata Indonesia. Nah, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Kang Ferry. Nah, beliau itu ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Bandung sama Kadis Bandros ini. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu di sini ada yang belum tahu apa kepanjangan Bandros? Salah, bukan. Kepanjangan Bandros itu adalah Bandros. Nah, itu kepanjangan. Saya nanya kepanjangan ya, bukan singkatan. Nah, kalau singkatan, Bandros ini betul, singkatan dari Bandung Tour on Bus. Jadi kita akan berkeliling kota Bandung menggunakan bis pariwisata ini. Dan di mana duduknya nyaman? Bohong, yang bilang nyaman bohong. Ya. Nah, kenapa sih kursinya nggak disamain sama Kang Ferry? Karena kalau disamain, mungkin Bapak dan Ibu sebentar lagi akan tertidur lelap ya. Karena sama saya akan kasih cerita tentang kota Bandung, lalu kena angin gelobu gitu, pasti paling tidur. Bahkan walaupun pakai kursi-kursi juga, nah, ada yang suka tidur gitu. Nah, jadi Bandros ini sengaja besoknya Bapak Ridho supaya orang para wisatawan yang ke Bandros ini tidak pada tidur. Sekarang jalan yang pertama kita akan lewati, di depan kita akan melewati jalan Bancai. Nah, Bancai ini dulunya adalah sebutan untuk suatu perkampungan yang dulu disebut perkampungan Sal Buddha atau Perkampungan Buddha. Jadi perkampungan yang ada pada Buddha dinamakan Bancai. Maka pada zaman dulu juga itu digunakan sebagai alat transportasi dan sebagai alat pengangkut barang-barang pos. Kantor posnya ada di sebelah kiri, kanan kudanya ada di depan. Kalau masalah kudanya, kalau kanan kudanya ada di depan kanan yang warna putih. Ini dulunya kanan kuda. Kalau di kanan kuda, kalau kita udah ganti, jadi di kanan kuda. Tapi bilangnya tidak normal. Dari parkiran sekarang. Nah, kalau kanan kuda, di depan putih juga di jalan Bancai ini terdapat sebuah situs. Namanya situs Selau Penjara Bancai. Situs Selau Penjara Bancai ada di depan di sebelah kanan. Nanti kita lihat di dalamnya ada apa saja. Nah, di depan kita yang ada tulisan, nah di sana itu dulu gerbang penjaranya. Nah, di gerbang kita lihat sebelah kanan. Bentar lagi ya, coba. Nah, di sebelah kanan, di sana ada patungnya Bapak Soekarno sama sel nomor 5. Ternyata Bapak Soekarno pernah dipenjara di sel penjara Bancai selama kurang lebih sekitar 2 bulan. Kenapa Bapak Soekarno dipenjara? Karena Bapak Soekarno dianggap membahayakan orang-orang Belanda karena telah mendirikan partai PNI. Sehingga Bapak Soekarno ditangkap sepulang dari Yogyakarta dan dimasukkan ke sel penjara Bancai. Dan yang sekarang menjadi Pertokohan Abu ini dulunya penjara. Tapi dikarenakan tidak pantas lagi ada penjara di pusat kota, akhirnya penjara tersebut dirobohkan dan jadi Pertokohan, dipindahkan ke daerah dekat Cibaduyut ya, di Pasar Wangi ya, Wangi. Nah, Bapak Soekarno ditangkap di sel nomor 5 itu dengan ukuran 1,5 meter sampai 2,5 meter, sangat sempit. Dan setelah dirobohkan, di sini bangunan arsipnya disediakan 2 bangunan. Yang pertama, sel nomor 5, tempat ditahannya Bapak Soekarno. Dan yang keduanya, di depan kita ada menara sipir. Nah, ini menara sipirnya. Nah, kalau zaman dulu menara sipir ini jaga ketat sama sipir Belanda. Kalau sekarang kan jaganya sama tukang batako, tapi pukul dan tukang batako. Dan sekarang juga kita itu berada di jalan ABC. Dari sini sampai ke belakang itu jalan ABC. Bapak dan Ibu kalau dengan ABC itu jalan apa? Baterai. Baterai. Ada lagi? Kecap, toko emas, lalu kaos. Nah, tapi ABC di sana bukan merek produk. ABC di sana singkatan. Tapi singkatannya bukan dari apa dulu banyak dari copet, bukan ya. Bukan tidak asli bergerak cepat. Nah, tapi ABC di sana ialah singkatan dari A yaitu Arab, B itu Buddha, dan C-nya Chinese. Jadi kawasan di belakang itu dulunya kawasan perdagangan yang dikuasai oleh tiga tadi, yaitu ABC. Nah, sebentar lagi kita masuk ke jalan kaki di Jakarta Bandung. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro, nah kalau di Bandung ada Jalan Braga. Jalan Braga ini pada zaman dulu nama aslinya adalah Kerweh. Kerweh itu artinya delman atau pedati dan weh di jalan. Jadi sebelum diaspal, jalan itu sering dilalui oleh delman atau pedati.
yang mampu terbang pada kopi untuk menuju gudang kopi. Tetapi setelah diaspal, jalan ini dilarang dilalui oleh pendaki lagi. Karena jalan belakang ini jalan yang pertama kali diaspal. Dan sekarang jalannya udah diganti lagi menggunakan batu andesit. Yang dimana Bapak Ridwan Kamil berencana membuat jalan ini hanya untuk pejalan kaki. Tapi dikarenakan lalu lintas kota Bandung menjadi macet, akhirnya dibuka kembali untuk kendaraan umum. Kalau untuk berarti masih dilarang, karena jalan ini telah menjadi jalan tracknya kota Bandung. Nah, dan biasanya di jalan-jalan ini biasanya banyak kisel. Ada yang tahu kisel? Kisel sini bukan artis. Kisel sini juga singkatan dari gila selfie. Kisel, jadi bukan kisel. Nah, dan di sini juga ada yang suka nonton TikTok. Lupa ya. Apa? Budaya kopi. Nah, banyak kedai-kedai kopi ya. Nah, kalau yang suka nonton TikTok pasti dia akan kasih. Ada yang tahu nanya siapa? Itu namanya Teh Ayu. Teh Ayu ini sempat viral karena pernah diberi pertanyaan. Jadi diberi pertanyaan sebutkan 3 negara yang diawali huruf T. Dia jawabnya Indonesia, Malaysia, Bekasi. Wah, kayak gitu ya. Saya suka nonton TikTok pasti tahu itu. Teh Ayu gitu. Teh Ayu sekarang jalan sini kebetulan masih ada. Biasanya nggak ada karena dia udah sedikit cukup banyak megang. Dan sepanjang jalan ini bisa dilihat banyak bangunan-bangunan yang mirip di Paris. Lalu pada zaman dulu juga suhu di Bandung itu sama kayak suhu musim panas di Paris, yaitu sekitar 18 derajat. Maka dari itu Bandung itu dijulukan Paris Terjangkau. Nah, dan ke depan sebelah kanan, rencananya kita akan melewati satu-satunya restoran Paris yang dimiliki dalam Blaugrana. Restoran di depan sebelah kanan, nama asli restorannya adalah Ansofi. Yang dibangunnya pada tahun 1923. Kalau sekarang namanya sudah ada di Indonesia. Restoran Bintang Bermain bulan November tahun kemarin baru saja ulang tahun yang ke-100 tahun. 1 tahun. Kalau dulu di sana hanya kita untuk Mas Paris. Kalau sekarang masih dari kota itu sudah ada. Kawasan Singaraja pada zaman dulu bekas lahir seorang pahlawan dari Bandung, namanya Bapak Muhammad Taha. Beliau yang merencanakan peristiwa Bandung Lautan Api, nama Bapak Muhammad Taha. Dan kita harus sebelah kiri, di sana ada bangunan warna biru, yaitu tulisan di atasnya beradanya nama ini dulunya juga menjelaskan para belajar. Kalau sekarang nama ini yang dituliskan Mas. Ada yang tahu tulisnya apa? Ada yang tahu? Bukan tahu. Bisa kalau di sini memang dari pusat mas-mas. Dan di depan kita di sini terdapat sebuah tempat seperti di kota besar seperti Surabaya, Arah, Jakarta. Di sini ada Cikiadung. Orang Bandung lebih mengenalnya dari sebutan Cikiadung. Cikiadung itu sebuah jalan kereta api yang melintasi di atas kepala. Yang dikuatkan yang melintasi dan jatuh di atas kepala. Dan di bawahnya ada satu bawah sungai, nama sungainya Sungai Sinta Putu. Itu air, ada yang tahu Putu namanya apa? Gunung di, ya? Bukan, kalau di sini bukan Putu, bukan marah ya, bukan melaju. Nah, kalau di sini adalah pohon kaputu atau buah kaputu. Jadi dulu di sepanjang sungainya banyak pohon kaputu. Nah, kaputu ini disingkat kalau di Jakarta namanya Menteng, kalau di sini ada Besoy. Jadi itu bukan kalau kita memberikan tempat yang apa yang diinginkan. Kalau di belakang, di sebelah kiri di sini ada Museum Indonesia Membuka. Nah, gedung ini pada zaman dulu bernama Gedung Rantras atau Gedung Pengadilan Negeri. Bapak Soekarno pernah diadili di tempat tersebut selama kurang lebih 8 jam. Dan bisa karena Bapak Soekarno diberikan pledoi atau gugatan yang berjudul Indonesia Membuka. Nah, kita itu bisa dari supaya di kelas yang berjaga. Di sana juga masih ada ruangan tempat sidangnya Bapak Soekarno. Jadi mau sungai saya jadi ini Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak sungai apa yang terpanjang di dunia? Amazon, salah. Ya, salah. Ternyata menurut buku nasional saya, makanya sungai terpanjang di dunia ini adalah Sungai Singapura. Nah, betul karena sungai tersebut melintasi Asia dan Afrika.
biasanya sepanjang hidup. Dan di sebelah kanan di sini ada Taman Balai Kota. Taman Balai Kota ini adalah taman tertua pertama di Kota Batu. Nama aslinya adalah Peter Stop atau anak Peter Stop. Dan di dalam tamannya masih banyak taman-taman lainnya. Ada Taman Ibu Dewi Sartika, Taman Badak Putih, Taman Koi, Taman Abili, Taman Kutub Sisapun ada. Yang mau coba boleh silakan ya. Mau gepok sama tantangannya, nanti tantangannya gepok juga biar apa. Dan di sampingnya di sini ada kantor pemerintahan, kantor dinasnya Bapak Wali Kota Bandung. Sebelum jadi kantor pemerintahan, dulunya kantor ini adalah sebuah gudang tempat penyimpanan dan pengulangan kopi. Nama artinya kopi atau orang Bandung berpenyimpanan di gudang di ruang papan. Di ruang papan itu berada dalam tanah supaya dibantu pada masyarakat. Namanya ada beliau yang 60% ada di Kota Bandung karena beliau adalah seorang pengusaha dengan gudang kopi sama rata-rata. Dan di depan, di sini ada tubuh kota sahabat atau tubuh mitra kota atau tubuh City antara Bandung dengan kota. Bandung itu menjadi kota kedua yang mempunyai banyak tubuh kota sahabat di Jakarta. Di Bandung totalnya ada 28 tubuh kota sahabat dan di depan kita lewat di belakang. Bapak dulu kalau di masa rumah seperti di belakang pada mau ya. Kalau saya mau menteri tidak mau. Ya, kenapa nggak mau? Karena sampai harus satu-satu. Nah, rumah ini pada zaman dulu bernama Villa Cicendo. Kalau sekarang, rumah ini telah digunakan sebagai rumah dinas Pangdam Kerja Sembilan atau rumah dinas Panglima Jawa Barat. Nama Panglima Jawa Barat saat ini namanya Bapak Mayor Jenderal Erwin Desiko. Asalnya Bapak Bukari. Kalau kita juga di sini ada berbicara sahabat juga berbicara kota antara Bandung dan Brunswick, Jerman. Dan di ujung sana juga ada antara Bandung dengan Lübeck, China. Itu beberapa tubuh kota sahabat yang ada. Dan sekarang kita masih berjalan LLRT Marta Dinata atau Renang Laut Raja Jadi Marta Dinata. Tetapi orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Riau. Dan di Jalan Riau ini menjadi salah satu kawasan sektor atau kawasan pertokohan di Bandung. Dan di sebelah kanan sana ada Jalan Gunawarman. Di Jalan Gunawarman ini ada BTC, itu Bandung Elektronik Center. Barangkali ada yang kebetulan mobilnya rusak bisa dibawa ke BTC ya. Lalu di sana ada tempat servis dan jual beli barang-barang elektronik. Kalau di depan sebelah kanan, di sana ada Jalan Merdeka. Dan di Jalan Merdeka itu terdapat sebuah mall di Kota Bandung, namanya BIP, yaitu Bandung dan Plaza. Tapi kata orang-orang, katanya di BIP itu banyak pocong. Tapi pocongnya disukai sama ibu-ibu, apalagi sebelum lebaran. Pocongnya pocongan harga. Nah, itu pocong disukai sama ibu-ibu. Betul tuh? Betul ya. Dan sekarang kita masuk ke jalan yang sedang tujuannya. Tapi orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Dambul. Rata-rata kalau ditanya jalan yang tujuannya di mana, nggak tahu. Kalau Dambul. Nah, di sini kita lihat ke sebelah kanan. Di depan di sebelah kanan, di sana ada bangunan dengan tulisan di atasnya The Ringer, yang artinya gedung 3 warna. Tapi ada satu warna ya. Nah, ternyata warna di sini bukan warna gedung tersebut. Melainkan pada zaman dulu di atasnya sering berkibar bendera Belanda yang sebutnya 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Dan pada masa Kekaisaran Jepang, gedung tersebut harus difungsikan sebagai kantor berita dan radio umum. Dan pada saat reformasi, gedung tersebut juga digunakan sebagai tempat penyiaran transportasi di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada peristiwa tersebut, akhirnya pemerintah kami membuat taman tematik, namanya Taman Radio dari depan tersebut. Taman radio itu dibuat untuk menampilkan peristiwa tadi, tempat penyiaran proklamasi dan radio di Bandung. Ada yang tahu kenapa proklamasi di Bandung disiarkan tanggal 18 Agustus? Ada yang tahu? Karena pada zaman dulu itu belum ada WhatsApp, jadi berita harus pakai kuda sehari. Jadi di Bandung disiarnya tanggal 18 Februari 1945. Nah, kalau nanti siang di daerah sini ada bakso yang enak, kulineran. Nah, di depan di sebelah kanan, di bawah pohon mangga ini, nanti siang ada bakso, namanya bakso Supremendo. Walaupun pakai gerobak, tapi rasanya enak. Harganya Rp13.000, bisa ditambahin tetelan. Di sana juga biasanya cuma antri. Ya, coba nanti jam 12 di sana. Tapi saya nggak di endorse ya. Saya hanya ingin mengatakan apa saja yang tidak waktu lewat.
kita kembali lagi ke Jalan Dago. Di sini Bapak dan Ibu ada yang tahu Dago artinya apa? Dagoan, tungguin. Ya, kenapa tunggu? Pada Dago, kenapa tunggu? Karena pada zaman dulu Jalan Dago itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju kawasan utara, untuk menuju kawasan Lembang. Dan di sekitar jalan tersebut dulunya hutan belantara, yang dimana kalau di hutan itu pasti banyak begal dan hewan-hewan buas. Sehingga masyarakat Lembang atau masyarakat utara yang ingin menjual hasil taninya ke kota, mereka tidak berani melintasi jalan itu sendirian. Dan akhirnya mereka harus saling menunggu. Atau dalam bahasa Sunda artinya pada Dago. Nah, itu biasa juga dinamakan Jalan Dago. Ya. Jadi penamanya itu dengan apa yang dilihat tadi tadi. Tadi kita lurus terus ke atas, di sana banyak sekali tempat wisata. Tempat wisatanya mulai dari Dago Deripa, Belois Maribaya, kawasan rumah makan Bunjul, lalu ada juga Tahura. Nah di Tahura Bapak dan Ibu bisa merasakan suasana hutan kota Bandung pada zaman dulu. Lalu di sana juga ada tebing keraton, gua Belanda, gua Jepang. Tapi bilangnya gua, jangan gua ya. Karena kalau gua itu identik dengan orang Jakarta lo gua gitu ya. Nah, tapi enak jadi orang Jakarta. Kenapa enak? Enak selalu di gua-guain. Beda dengan orang Bandung seperti saya selalu disia-siain. Ya, sia sangat bermain. Selain tempat wisata, di atas juga terdapat PLTA Dago Bengkok. Nah, PLTA Dago Bengkok itu adalah PLTA pertama di kota Bandung yang dibuat untuk penerangan gedung sate. Nah, dan gedung sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Kalau sekarang ibu kota rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya air. Yang pertama banjir, yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Dan dibangunlah gedung sate akhirnya ibu kota negara. Ibu kota negara di Bandung dulunya akan dibangun dari kawasan gedung sate sampai kawasan Monumen Perjuangan yang berada di sebelah utara gedung sate, yang di atasnya itu ada patung Garuda. Tapi karena biayanya habis oleh Perang Dunia Kedua, akhirnya berhasil dibangun itu hanya dua bangunan. Yang pertama gedung sate, yang keduanya museum Pasai Telegraf. Yang dibangunnya itu pada tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun pengerjaan gedung sate. Gedung sate juga memiliki nama asli. Ini ada yang tahu nama asli gedung sate? Nama aslinya gedung GB. Ya, tulisannya GB. Dibacanya pakai O, jadi GB. Bahasa Belanda. Nah, GB ini singkatan dari Government Bedrijven. Ada yang bisa tuliskan? Kita cobain. Nah, misalnya sebutkan harusnya orang Bandung memberi nama gedung tersebut dengan sebutan gedung sate. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate, biar gampang mengucapkannya, biar gampang diingat. Cuman untuk pada zaman dulu yang lebih namanya sate. Kebayang kenapa sate dulu yang lebih namanya cilok? Ini namanya jadi cilok. Masa di TV ada berita seperti ini. Bapak Ridwan Kamil sedang lapar gedung cilok. Saya kan gedung sate. Ya, kawasan gedung sate, bagian bangunan bagian baru ini bangunan baru yang dibangunnya pada tahun 90-an. Nah, sebentar lagi kita lihat di atasnya ada satenya sate tapi sudah ada. Sambil dilihat nanti sambil dihitung ada berapa jumlahnya. Nah, gedung sate pada saat pembangunannya mempekerjakan 2.000 pekerja. 150 diantaranya adalah pemahat batu nisan asal Cina. Makanya gedung sate menjadi bangunan tahan gempa karena dinginnya tidak menggunakan batu bata, tapi dinginnya menggunakan bongkahan batu besar yang langsung dipahat. Atapnya juga tidak mudah bocor, tapi tidak mudah bocor di sini bukan karena pakai bocor, tapi karena atapnya menggunakan atap sirap atau kayu kulit yang diletakkan langsung dari Kalimantan. Ada udara yang real, baiknya lebih samping atau lebih kaya. Ada enam, betul ada 6 ya. Ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate, tapi itu adalah sebuah martabak ya, yang diberi hiasan seperti rahmat bagus. Ada juga yang bilang seperti rancu merah. Dan pastinya bintang ornamen ini berjumlah 6 karena melambangkan biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung tersebut. Itu 6 juta full. Luar biasa yang setara dengan 400 miliar. Kalau sekarang mungkin 2 triliun. Nah, ada beberapa ornamen tuh. Di sana ada yang seperti candi. Itu ornamen tersebut melambangkan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah,
ada ornamen candi belakangnya tempat tidurnya orang Buddha. Lalu atapnya itu seperti pagoda, yang dimana pagoda tempat ibadahnya orang Hindu. Lalu tadi pilar-pilarnya seperti di gereja, tempat ibadahnya orang Kristen. Dan di jendela tadi ada lengkungan-lengkungan, yang dimana lengkungan itu melambangkan tempat ibadah orang Muslim atau seperti masjid. Itu beberapa ada yang ada di gedung Santec. Nah, kalau di sebelah kanan, di sini ada taman lansia. Katanya taman lansia ini taman yang disalahgunakan. Ya, karena namanya taman lansia, tapi yang nongkrongnya kebanyakan anak-anak muda. Kalau kita tanya, kalau katanya jika anak muda nongkrong di sini selama 5 menit, anak tersebut akan menjadi tua. Kalau orang tua nongkrong di sini selama 5 menit, kalau tua tersebut akan menjadi tua. Nah, dari muda lagi. Dan di sebelah kiri di sini ada museum geologi. Museum geologi ini adalah museum geologi terbesar dan terbesar di Asia Tenggara. Di dalam itu banyak sekali fosil-fosil hewan-hewan purba, batuan-batuan mineral, dan di dalam itu juga terdapat animasi dan bentuk gunung api sama simulasi gempa. Satu berangkat sekitar Rp2.000 dan untuk dewasa sekitar Rp3.000. Dan di dalamnya ada bentuk beli warna yang melambangkan bendera Indonesia 2 warna. Kalau tadi di Indonesia 3 warna, tapi 2 warna, 2 warna. Beli warna ini pada zaman dulu pernah dijadikan sebagai tempat perkalian penyedia konferensi Asia Afrika. Nah, kalau sekarang tempat tersebut sudah dijadikan sebagai tempat percayaan dan pensiun. Ya, pensiunan ada dan sekarang. Nah, yang sebentar lagi kita akan masuk kawasan Bisdai, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Nah, di Bisdai kalau malam hari di sana menjadi kawasan kuliner. Jadi dengan cuanki Bisdai. Karena di sepanjang trotoar ini banyak sekali yang menjual cuanki. Kita pernah cuanki Bisdai. Nah, habis salat sudah nongkrong enak ya. Nah, masjid Bisdai ada di depan seperti ini. Ada sebelah kanannya di sini ada monumen. Kira-kira bentuk monumen ini seperti apa? Ada tahu? Dan bilang batu ya, ada batu. Gunung Gerang. Nah, betul ya, kalau lihat berpikir monumen itu seperti kepala ikan. Iya, kepala ikan. Dan makanya jika melewati monumen ini suka tercium aroma ikan bakar. Nah, ternyata ikan bakar bukan dari monumen, melainkan dari rumah makan alas daun. Jadi rumah makan alas daun makanya menggunakan apa? Salah, makanya menggunakan tangan, harusnya menggunakan alas daun. Betul kan? Nggak salah? Betul. Nah, sekarang kita masuk ke jalan Citarum. Monumennya seperti ikan karena kita melewati jalan yang diambil dari nama sungai Citarum. Jalan Citarum ini diambil dari nama sungai terpanjang se-Jawa Barat, namanya Sungai Citarum. Dan di sini ada yang pernah nonton film Dilan. Nah, kalau pernah nonton film Dilan, pasti gak akan asing dengan rumah yang ada di depan di sebelah kanan. Dan tahu gak itu rumah siapa nih? Itu yang warna putih. Rumah siapa, Bu? Nah, itu tempat apa saya Bea di sana ya. Nah, itu rumahnya Bea kan? Yang pernah jadikan tempat syuting film Dilan, rumahnya Bea. Nah, kalau pagi sampai siang di kawasan ini menjadi kawasan pasar barang antik, kawasan pasar barang second yang layak pakai, yang posisi. Nah, ini salah satu depannya. Ini namanya Pasar Sogo. Ada yang baru Sogo artinya apa? Apa? Bukan Sogo. Sogo, tapi Sogo di sini bukan karena produksi. Sogo di sini juga singkatan. Singkatan dari Shopping Stadion Simogo. Karena yang jualnya harus jongkok. Ya. Karena yang jualnya anggaran ya. Kalau ini harus jongkok. Dan kalau tadi di belakang itu ada rumah Indra. Nah, kalau di depan di sebelah kanan, di sini ada rumah Borobudur lagi. Rumah ini juga sempat viral karena pernah dijadikan sebagai tempat syuting film Dilan. Nah, di sini semangatnya Dilan. Habis sekarang Dilannya udah lulus ya, Bu? Iya, sekarang Dilannya udah kerja di Bandros. Dan udah, Bu, jangan lihat terus orangnya ya. Jadi itu kontrakan buat motor itu berada. Ada di depannya, di depan Seman 20 Batu, di depannya ada Plaza Istiqomah. Plaza Istiqomah ini adalah salah satu masjid unik di Kota Bandung karena di atasnya tidak mempunyai kubah. Selain itu, sebelum dijadikan masjid, dulunya tempat ini adalah sebuah taman, namanya Taman Citarum atau Citarum Plan. Dan di Taman Citarum ini dulu pernah terdapat sebuah monumen, namanya Monumen Radio Pulau.
Radio Nirong adalah radio kabel yang menghubungkan antara Bandung dengan Belanda dan menjadi cikal bakal adanya handphone. Radio pemancarnya berada di kawasan Gunung Malabar atau Gunung Kuta, yang sekarang di sana telah menjadi tempat wisata berhemat, dan di sana juga ada kedai kopi milik Anji, namanya Bird. Tapi monumen yang ada di sini telah dihancurkan karena monumennya tidak memberikan busana alias sebutan lantarnya. Karena tidak pantas, akhirnya monumen tersebut dihancurkan dan dijadikan menjadi masjid. Dan peradaan monumennya nanti bisa searching aja di Google, monumen Radio Nirong. Nirong juga singkatan dari Nederland Indonesia Radio Omroep Maskapai. Nah, pada saat pertama kali nelpon ke Belanda, suara pertama kali yang terdengar adalah Halo Bandung. Makanya ada lagu Halo Bandung, ciptaannya Witeke van Dijk. Tapi bukan Halo Halo Bandung, beda. Lagu Halo Bandung itu berbahasa Belanda yang mengisahkan seorang anak yang kangen dengan ibunya di Belanda. Tapi pas nelpon yang kedua, ibunya telah meninggal. Gitu. Dan di sini Bapak Ibu ada yang pernah berkeliling pulau-pulau Nusantara? Ada yang pernah? Belum? Kalau saya ajak berkeliling pulau-pulau di Nusantara, pada mau? Mau ya? Mau coba sekarang pegangan. Pegangan dulu. Karena sekarang kita akan menyeberang Riau menuju ke Lombok. Ya. Hebat ya? Hanya di Bandung dan hanya di Baros dengan tiket Rp20.000 kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Jadi kita menyeberang Riau, sekarang di Lombok. Ya. Nah, di Lombok ini di sini menjadi salah satu kawasan kuliner di Kota Bandung yang suka gudeg. Ternyata nggak usah jauh-jauh ke Yogyakarta, karena di sini juga ada Gunung Banda di depan sebelah kanan ya. Yang suka bakso, ada juga bakso Sultan. Katanya kalau keluar dari bakso Sultan itu langsung menjadi Nagita Slavina. Tuh di depan bakso Sultan ada yang antri itu. Nah, itu lagi antri kopi Sinar Pagi atau kopi Pontianak. Nah, bakso goreng juga enak itu. Jadi yang mau sarapan di sini tuh antri. Biasanya lebih panjang antrinya. Nah, selain itu di depan juga ada tenda biru. Tenda biru ini bukan lagu, bukan juga yang hajat aja. Tenda biru itu adalah penjual cuini spesial, atau orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan cuini ganteng. Kenapa cuini ganteng? Karena yang jualannya mirip Ariel Noah, karena pernah masuk Trans TV. Nah, padahal waktu itu dia wawancara saya, tapi saya nggak sombong. Dan sebetulnya saya sombong sekali, karena di sana pabriknya menggunakan CR Balado. Di sana juga biasanya ramai. Selain cuini ganteng, nah di depan juga ada yang nama itu juga. Di depan ada bakmi Lomi Lombok. Kalau di tempat lain bakmi Lomi toppingnya menggunakan bakmi, kalau di sini menggunakan dorong atau kerupuk kulit. Bukanya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Dan tidak bukan sebab ke tempat lain, hanya di sini. Jadi bakmi Lomi Lombok ini bukan karena makan khas Lombok, tapi hanya ada di daerah Lombok. Tapi saya juga ini tidak di-endorse ya, biar nggak hanya mengenalkan. Setelah dari Lombok, bentar lagi kita akan langsung terbang ke Aceh. Oh hebat, saya dari Lombok bisa langsung ke Aceh. Nah dari Aceh di sana itu terdapat sebuah rumah yang terkenal dengan cerita urban legend cerita horor, namanya Rumah Kentang. Ada yang pernah nonton film Rumah Kentang 2? Nah, katanya dulu di sana ada seorang noni Belanda sedang memasak kentang di kuali yang besar sambil mengirim anak. Nah di pada anaknya rewel, akhirnya masuk ke dalam kuali kentang. Bisa dibayangkan pada tahun 1908, kawasan Bandung itu belum ada listrik, sehingga masyarakat yang melewati rumah tersebut suka mencium aroma bau kentang dan muncullah hantu kentang. Kalau sekarang kan semua generasi identiknya dengan kuntilanak tuh. Nah sama kayak gitu, kalau dulu di sini hantu kentang. Nanti kita lihat rumahnya apakah masih serem atau enggak ya. Nah kalau sekarang katanya hantu kentangnya lagi nyari teman anak-anak yang suka main handphone katanya. Hati-hati ya dek, udah dicari sama hantu kentang. Nah ini dia Rumah Kentang 1908 Tapi sekarang rumah hantunya udah gak serem ya, karena rumah hantunya udah jadi restoran. Dikarenakan udah jadi restoran, mungkin hantu kentangnya juga udah berubah ya, udah berubah jadi hotel. Ibu-ibu yang suka masak, ada yang tahu perkedel kita dari apa? Ada yang tahu? Nah perkedel ini singkatan dari Persatuan Masak Telur. Itu perkedel. Nama aslinya Frikadel. Frikadel campuran kentang dan daging. Dan di sebelah kanan di sini ada salah satu rumah Bandung. Ini dulunya pasar tahunan untuk orang-orang pribumi. Nah kalau sebelah kiri di sini ada tulisan tadi. Ini juga pasar tahunan untuk orang-orang Belanda. Ada tulisan di Jalbus. Dibacanya Jalbus. Yang itu tahun justru pasar. Tapi jangan lihat yang atasnya ya. Jangan lihat Bandung yang atasnya.
malah pada dia. Kata saya jangan jadi ya, saya udah lupain aja, sudah lihat dibaca. Nah itu jadinya masalah dengan orang Belanda. Karena tidak masuknya mahal, akhirnya profesional tinggi. Dan kalau tadi di belakang kita udah melewati taman virtual pertama, nah di sebelah kanan di sini ada taman virtual 2 di Kota Bandung. Pada tahun 80 sampai tahun 90-an, taman ini terkenal dengan namanya para dewa dan dewi. Yang dimana kalau siang namanya dewa, malamnya berbentuk jadi dewi. Nah di sini tempat nongkrongnya. Tapi sekarang sudah aman, sudah diberikan sama Banda ini, sudah aman sekarang. Dan tadi di belakang juga kita udah melewati rumah dinas Pangdam Tidak Siliwangi. Nah dan sekarang sebelah kanan di sini ada kantor dinas Pangdam Tidak Siliwangi. Kantor dinasnya Panglima Jawa Barat. Kantor tersebut nyambung dengan bangunan di sebelah kiri. Katanya kalau di Semarang ada lawang sewu ya. Nah, kalau di Semarang ada lawang sewu, kalau di sini ada jendela sewu. Jendelanya ada 1000. Yang nggak percaya boleh di sini. Nah ini namanya gedung Sabau. Gedung Sabau seperti ruangan orang Indonesia KPK. Pada zaman dulu gedung ini bernama DPO. Yaitu Departemen Pangdam. Departemen orang-orang Belanda merencanakan operasi di sini. Dan sebelah kanan di sini ada Taman Lalu Lintas, ada Irma Suryani. Taman Lalu Lintas ini pada zaman dulu bernama Insurindo Park atau Taman Nusantara. Makanya di antara taman ini banyak sekali nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama kepulauan. Seperti tadi kita sudah melewati Riau, Lombok, Aceh, sekarang kita berada di Kalimantan, Ujung Belitung dan Sumatera. Hebat kan? Kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Nah, Taman Insurindo pada zaman dulu pernah menjadikan sebagai tempat baris berbaris dan upacara tentara Belanda. Kalau sekarang udah jadi taman edukasi dan rekreasi yang dihadiahkan untuk Adi Irma Suryani yang telah menjadi korban keganasan PKI. Nah, tiket masuk ke Taman Lalu Lintas ini Rp10.000 dan di dalamnya masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi kalau ke Taman Lalu Lintas itu jangan hari Jumat karena libur. Nah di depan sebelah kiri di sana ada Seman 3 dan Seman 5 Bandung. Kedua sekolah tersebut terkenal dengan cerita urban legend dan cerita horor juga. Nah, cerita horornya itu hantu Nancy sama bangku kosong. Yang konon katanya Nancy ini adalah seorang noni Belanda yang sering dibully sama temannya. Dikarenakan bosan dibully, akhirnya dia loncat dari jendela dan meninggal. Dan katanya sekarang hantunya masih di tayangan. Nah, hantu Nancy cuma dia di jendela. Nah, kalau bapak ibu ingin tayangan ini bisa datang ke sini pada malam hari dan mengenai sekolah tersebut selama 3 hari. Dan nanti akan berhenti di jendela. Apa saya percaya? Tutup saja Bu. Ada jendela yang nggak bisa ditutup. Tapi bukan karena ada hantu Nancy, tapi karena bisa ada berkata yang bisa ditutup. Kemudian nama lalu lintas ada yang itu deh, di atasnya ada pesawat nih. Itu pesawatnya pesawat asli milik TNI AU, bukan replika. Nama pesawatnya pesawat tempur F-5 Tiger. Setelah dari Belitung, sekarang kita masuk ke Sumatera. Di Sumatera di sini terdapat sekolah terhormat di Kota Bandung. Sekolah terhormat dengan daya bangunan Eropa dan Jepang. Dan nanti di atasnya itu ada tulisan apa? Dibangunnya pada tahun 1913. Itu ada di gedung sate. Dan di sini ada lulusan yang menjadi pejabat, ada Bapak Ridwan Kamil. Dan ada juga yang menjadi artis, ada Sabdipo. Tapi bukan Sambo, Sabdipo. Dan di sebelahnya, di sini ada SMPN 5 Bandung. Di sini juga tidak langsung favorit, karena di sini juga ada lulusan yang menjadi pejabat. Ada Bapak Teknologi kita. Ada yang masih ingat siapa? Nah, betul, Bapak B.J. Habibie. Selain Bapak B.J. Habibie, di sini juga banyak lulusan-lulusan yang menjadi artis. Salah satunya ada mantan saya. Ada Raisa. Selain Raisa ada juga Iwan Fals, Arman Maulana sama Raffi Ahmad. Nah, itu artis lulusan SMK 5 Bandung. Kedua sekolah ini juga menjadi saksi bisu cinta sejatinya Bapak B.J. Habibie sama Ibu Ainun. Ibu Ainun di SMP 2. Nah kalau tadi kita udah melewati jalan Riau, jalan Lombok, jalan Aceh, jalan Kalimantan, jalan Belitung, jalan Sumatera. Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak? Sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Apa? Abon salah, waktu di belakang. Nah, sebentar lagi kita akan melewati jalan kereta api. Nah, jalan kereta api ini pada zaman dulu selain digunakan sebagai perlintasan kereta api, jalan ini juga dulu digunakan sebagai jembatan.
pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan di mana kalau Bandung Utara itu dulunya menjadi huniannya orang-orang Eropa. Dan di sana menjadi kawasan kita dan kawasan pemerintahan. Nah, kalau di Bandung Selatan di sini menjadi kawasan perdagangan. Makanya tadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di sebelah utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan, kalau di sini banyaknya pertokoan sama perhotelan. Nah, dan di depan, sebentar lagi kita akan melihat salah satu masjid Indonesia. Masjidnya itu seperti kelenteng, warna merah dan kuning. Namanya Masjid Laut Sidua. Masjid Laut pertamanya ada di Jakarta. Masjid Laut Sidua berarti artinya menghembur. Sama para orang Tionghoa yang melakukan jaya komersi ada di malam, karena di sana mengeluarkan signifikan alam. Warna merah dan kuning juga orang Tionghoa yang melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dan di depannya tadi ada patung yang sedang nendang bola ya. Nah itu namanya patung Persi. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan patung Ajar Derajat. Dan keunikan di persimpangan tersebut, mau macam segimanapun di sana tidak akan ada polisi. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau ada polisi, kita polisinya dulu seperti tunjuk, di bolanya ditendang. Bahaya, makanya jangan ada polisi di sana. Dan di depan sebelah kanan di dekat lampu merah, di sana ada bangunan warna putih. Itu namanya Hotel Grand Banner. Hotel Grand Banner itu adalah hotel tertua kedua di Kota Bandung. Bangunan tersebut dari bagian tengah sampai bagian belakangnya itu hasil karya Bapak Soekarno. Dan bagian tengah sampai bagian depannya itu hasil karya dosennya. Itu Bapak Samuel Waltz-Schmitter. Ternyata Bapak Soekarno sebelum menjabat sebagai presiden, beliau ini adalah seorang arsitek. Karena Bapak Soekarno pernah berkuliah di THS, yaitu Teknisi Hubsburg, yang sekarang telah menjadi cikal bakal ada di Polri. Sebelum mendirikan hotel, dulunya tempatnya adalah sebuah kedai kopi. Kedai kopi itu nongkrongnya para entrepreneur, para pengusaha perkebunan priangan. Dikarenakan orang Belanda tidak bisa menjadikan priangan, akhirnya orang Belanda menjadikan priangan di kota entrepreneur. Hanya ambil kotanya membuat entrepreneur. Nah sekarang kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika ini pada zaman dulu nama aslinya adalah The Food Prospect, yang artinya Jalan Raya Perbesar. Jalan Raya Perbesar ini membentang dari Anyar sampai Panarukan, yang panjangnya kurang lebih 1000 km dan menghubungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan di sebelah kanan, di sini ada monumen titik 0 km Kota Bandung, yang di atasnya bukan lokomotif ya, itu stup untuk melakukan jalan. Dan di sana ada patung Bapak yang gondrong. Nah, itu bukan patung saya. Itu patung dari Herman Willem Daniels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, beliau pernah menaikkan tongkat di titik kilometer tersebut sambil berkata kurang lebih seperti ini. Bila mana saya kembali ke kawasan ini, usahakan kawasan ini telah dibangun menjadi kota, maka dibangunlah Kota Bandung. Dan di bawahnya itu ada tulisan Celne Pelingela Beruntung. Artinya bukan celana Pelingela dan Saipet ini kadang-kadang dan Bandung. Malah jarang hasil di 18 km kadang-kadang dan Bandung. Dan depan sebelah kiri, di sini ada Hotel Sampai Homan. Hotel Sampai Homan ini adalah hotel tertua pertama di Kota Bandung. Di sini ada kamar tempat tinggalnya Bapak Soekarno, yang sekarang masih ada kita berdiri di kawasan. Tapi sekarang Jalan Sampai Homan ada Jalan Homan. Di Jalan Homan yang dibagi, di sana ada polisi yang kena, namanya Basar Janto. Di belakang kalau itu adalah Janto. Dan sampingnya ada The Police. The Police ini adalah supermarket pada masa Hindia Belanda. Dan di sebelah kanan, di sini ada museum konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka. Kedua gedung tersebut pada zaman dulu bernama Sasuti Concordia. Ada tempat berkumpul orang-orang Belanda untuk melakukan pesta dan sana dan kehidupan dulu di sini. Dan sekarang sudah diluluskan. Kita lihat sebelah kanan tuh, banyak hantu yang hanya di Bandung, hantunya berkeliarannya siang-siang. Dan hanya di Bandung hantunya gak takut sama doa. Mau dibacain ayat kursi mereka gak akan berhenti. Karena yang mereka takut itu ada tiga hal. Yang pertama, mereka takutnya sama air hujan. Mereka takut sama kelebur ya. Dan yang kedua, mereka takutnya sama satpol pp. Dan yang terakhir yang saat mereka takut, mereka sangat takut sama ibu mertua. Itu yang terjadi sama ibu. Dan hanya di Bandung juga mempunyai komunitas. Nama komunitasnya Poljuri. Nah, Poljuri juga sekarang komunitas Juring Bandung. Jadi jangan aneh ya Bu kalau di Bandung berjalan di sini kita. Karena itu adalah salah satu keunikan orang Sunda atau orang Bandung. Jadi kita sudah mengikat dan kita makan pada, lalu setelah memberikan nama tempat kita nama makanan dengan apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Seperti tadi si Kabundu, si air Kabundu, pohon Kabundu. Lalu si Baduyut, si air Baduyut, pohon Baduyut. Si Taru,
Sini air taruh pohon baru. Nah kalau Cihampelas, kalian tahu Cihampelas artinya apa? Ada yang tahu? Apa? Cihampelas, cinta bunuh cinta terbalas. Curhat lagi itu ya. Nah ya, Cihampelas itu C-nya betul, C-nya air. Hamplas ini adalah pohon yang daunnya kasar. Daunnya bisa digunakan untuk mengamplas jeans, biar bagus untuk diamplas. Makanya orang-orang di Cihampelas kebanyakan banyak yang jual celana jeans. Nah itu. Nah selain, dan kalau dulu Bandung itu terkenalnya dengan Bandung Lautan Api. Kalau sekarang ada yang tahu nggak Bandung terkenalnya dengan apa? Bukan, kurang tepat, ya? Kurang tepat. Nah kalau dulu Bandung itu terkenalnya dengan Bandung Lautan Api. Kalau sekarang Bandung itu terkenalnya dengan Bandung Lautan Aci. Betul kan? Banyak makan-makanan berbentuk sih. Contohnya cimol, cilok, cireng, ciraba, ciba, cipuk, cipak, cilor, cilung, cimin, citul, apa lagi ada yang tahu? Dan tadi makan-makanan yang saya sebutkan semuanya singkatan ya. Kayak cilok, ada yang tahu cilok artinya apa? Aci dicolok, cireng, aci digoreng, cilung, aci digulung, batagor, bukan batagor, bakso tahu goreng, kuat. Buat orang, nah ini pun kita orang kita buat kita kata, ya betul kan? Dan jalan yang kita lewati itu juga ini namanya bisikan, namanya jalan pemista. Pemista juga singkatan, kata dari pokok bisa dari binata. Nah beliau adalah seorang pahlawan dari Bandung yang berjuang tidak menggunakan senjata, tetapi berjuang menggunakan suara atau diplomasi. Karena kehebatan diplomasi beliau yang sangat tajam, akhirnya membawa kita diberi julukan Jalan Pelupa. Sekarang Jalan Pelupa telah menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung, namanya Stadion Jalan Pelupa. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Kepatihan dan gak terasa ya, sebentar lagi kita akan sampai ke Jogja. Ya. Tapi Jogja ini Jogja Kepatihan. Nah, dan di mana ada yang baru, tadi di belakang ada kawasan pasar baru, di mana yang baru pasti ada yang lama. Nah ini dulunya kawasan pasar lamanya Kota Bandung, namanya Pasar Tradisional Ciburian. Dulu pasar Ciburian ini belum berbentuk bangunan seperti ini. Dulu hanya sebuah lapak dengan tenda-tenda pedagang. Pasar Ciburian dijaga oleh seorang centeng atau preman, namanya Munada. Munada hobinya mabuk-mabukan dan judi. Ketika dia mabuknya over, bakalan judi, akhirnya Munada membakar pasar Ciburian. Nah, dibakar selama kurang lebih 50 tahun Bandung tidak mempunyai pasar. Setelah kurang lebih 50 tahun Bandung tidak mempunyai pasar, akhirnya dibangun kembali bangunan yang baru di kawasan yang baru sampai sekarang namanya Pasar Baru. Itu tambah-tambah baru. Dan kami saya mau nanya kira-kira ada yang tahu ya. Kalau dari tadi kita berangkat yang belanja bersama si mamanya lagi dari kawasan pasar Indonesia bersama si mama. Berapa? Salah. 12 salah. Jawabannya itu 0. Berapa 0? Karena kita hanya melewati lampu hijau. Kalau merah berhenti. Jadi kita mampu melewati. Betul kan? Gimana senang naik bandosnya? Senang. Ya, alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai ke Kabupaten Bandung Laut. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau informasi yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu dan adik-adik. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk main ke Bandung dan Bandros. Hati-hati barang bawanya dan yang tertinggal mohon dicek kembali. Dan yang cepat turun diusahakan masih terlebih dahulu. Oke baik, di mana ada pertemuan pasti di sana ada pernikahan. Dan saya mohon juga saya mohon maaf dulu diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai naik bandros guys. 45 menit kita menikmati tour kota Bandung dengan Bandung Tour on the Bus atau bandros.